Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita mulai renungan pagi ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Urapilah dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pagi ini, dan biarlah firman-Mu yang disampaikan memberkati setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi ini saya akan membawa renungan tentang kerendahan hati dan Yesus sebagai contoh yang patut kita ikuti. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan Yesus di bumi dalam Filipi pasal 2 yang menceritakan kepada kita tentang kerendahan hati Yesus. Di Filipi pasal 2 kita diingatkan bagaimana Yesus Tuhan sendiri menolak untuk berjuang untuk haknya untuk dimuliakan. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi seorang hamba, bahkan sampai mati. Kemudian ketika waktu yang tepat tiba, Bapa mengangkat Yesus ke tempat yang tertinggi dan memberinya nama yang di atas setiap nama. Tuhan memanggil kita untuk berjalan di jalan yang sama. Kerendahan hati hari ini, kemuliaan Tuhan selamanya. Semua orang ingin diangkat, dipuji. Kita semua ingin dimuliakan. Mungkin kita tidak akan mengatakannya secara langsung, atau mungkin kita tidak merasakannya setiap saat. Namun bagian dari motivasi untuk hidup sesuai dengan cara duniawi adalah untuk mendapatkan pengakuan bagi diri sendiri. Ini datang dari keinginan untuk memiliki hal-hal duniawi seperti pekerjaan yang bagus, usaha yang sukses, rumah, mobil dan yang mewah, harta yang melimpah, mendapatkan rasa hormat, atau hidup dalam kenyamanan dan kesenangan yang kita inginkan. Tuhan meminta kita untuk meninggalkan dan tidak mengejar hal-hal tersebut. Sebaliknya, Dia memanggil kita untuk percaya kepadanya supaya kita dapat terangkat ketika waktu yang tepat tiba, tanpa mencoba untuk mendapatkan kemuliaan itu bagi diri sendiri. Tuhan tidak menjadikan kehidupan sehari-hari kita tentang diri sendiri, dan Tuhan berjanji untuk membuatnya tentang kita ketika dan bagaimana Dia melihat sesuai kehendak-Nya dan pada waktunya. Yakobus 4 ayat 1-12 menggambarkan bagaimana hidup menurut hikmat dunia telah menyebabkan konflik besar di antara orang Kristen yang membaca kitab Yakobus pada zaman itu. Mereka saling bertengkar karena tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sama seperti yang sering terjadi di zaman sekarang, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam setiap organisasi atau perkumpulan, di dalam keluarga besar, bahkan di dalam gereja pun, pasti selalu ada konflik. Ada pertengkaran karena berbeda pendapat. Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang akan menguntungkan diri sendiri. Tidak ada yang mau mengalah. Semua merasa mereka paling benar. Yakobus mengatakan bahwa hidup dengan cara itu adalah salah. Ini adalah kecurangan terhadap Tuhan. Dia menyerukan mereka untuk meninggalkan persahabatan dengan dunia, merendahkan diri, bertobat dari dosa-dosa mereka,
dan menerima kasih karunia Tuhan. Apa yang menyebabkan pertengkaran dan perkelahian di antara orang-orang Kristen yang menjadi sasaran tulisan Yakobus? Mereka hidup menurut hikmat dunia. Perspektif palsu yang duniawi mengatakan bahwa manusia harus melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup ini, bahkan jika itu menyakiti atau merugikan orang lain. Yakobus mengatakan bahwa hidup dengan cara itu adalah salah besar, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia. Orang-orang Kristen harus bertobat dan mendekat kepada Tuhan lagi. Di Yakobus 4 ayat 6-10 berbunyi, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Kita harus tunduk kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Dia yang mempunyai kontrol atas ciptaannya, atas hidup kita. Dia adalah Tuhan satu-satunya yang layak kita puji dan sembah. Kita harus tunduk dan percaya pada rencananya, bahkan ketika rencananya berbeda dari rencana kita sendiri. Percayalah bahwa rencananya pasti lebih indah daripada rencana kita. Dengan kerendahan hati, kita harus mengakui bahwa semua rencana kita bergantung padanya. Mari kita semua belajar dari Yesus. Di Filipi dikatakan Dia sendiri mengosongkan diri dan menjadi seorang hamba. Dia adalah Raja segala raja yang maha kuasa, tetapi pada saat waktu Dia menjadi manusia, Dia tidak memakai kuasanya sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia bisa lakukan apa saja. Dengan sekejap, Dia mampu hancurkan bumi ini dan musnahkan manusia. Namun karena janjinya, terutama karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Ia memilih untuk datang ke bumi sebagai manusia. Yesus bahkan memilih untuk menaati Tuhan Bapa sampai mati dengan cara yang memalukan dan menyakitkan di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Inilah adalah contoh kerendahan hati yang sejati. Sepanjang hidupnya di bumi, Yesus menunjukkan kerendahan hati yang mendalam. Dengan mengatakan di Matius 20 ayat 28 bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Di Yohanes 13 ayat 1-17, pada malam terakhirnya bersama para murid, Ia mengambil handuk dan baskom serta membasuh kaki mereka yang kotor, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti teladannya dalam melayani sesama. Kerendahan hati bukan hanya sekedar berdiam dan bekerja di belakang panggung. Kerendahan hati adalah tidak sombong, tidak memakai kuasa atau pengaruh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi sadar bahwa kita juga membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kerendahan hati adalah melakukan tugas atau pekerjaan yang diberikan tanpa memikirkan atau motivasi untuk mendapat pengakuan atau popularitas atau pujian atas pekerjaan yang kita lakukan. Melakukan pekerjaan atau tugas tersebut dengan sukacita tanpa pamrih. Di Filipi 2 ayat 1-4 kita diingatkan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kerendahan hati adalah melayani, menolong, berkorban, atau melakukan sesuatu untuk sesama tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Tidak memandang kedudukan, pekerjaan, pendidikan, atau ras. Semua kita sama di mata Tuhan. Melayani Tuhan adalah terutama. Melayani Tuhan adalah tanda bahwa dengan rendah hati kita percaya dan mengakui otoritas Tuhan dan sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Di Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita semua renungkan dan selidiki hati kita. Apakah saya sudah mempunyai kerendahan hati seperti Yesus? Apakah saya siap untuk melayani Tuhan dan sesama hanya dengan motivasi untuk memuliakan nama Yesus, bukan untuk memuliakan nama saya sendiri? Mari kita konsisten melekat kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Dia melalui doa, dan renungkan firman-Nya supaya kita mendapatkan hikmat yang akan membawa kita untuk hidup kudus sesuai kehendak-Nya. Mintalah Roh Kudus untuk mengajarkan kita dan memberikan kita hati yang rendah, yang mau taat kepada Tuhan. Pada akhirnya, kita akan layak untuk bersama Tuhan di tempat yang Dia sudah sediakan kepada orang-orang yang percaya. Saya akhiri sharing firman hari ini dengan ayat dari Yakobus 4:6 yang dapat mengingatkan kita semua. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.